yang pingsan dari terbit fajar sampai maghrib, bisa nggak puasanya? Hah? Pingsan, habis sahur, habis sholat subuh pingsan. Enggak bangun, pingsannya nggak sadar tuh, sadar udah lewat maghrib, sah nggak puasanya? Hah? Sah nggak? Enggak, kalau pingsan mah nggak sah puasanya, ya, karena pingsannya lebih dari setengah puasanya. Kalau dari subuh sampai maghrib, jadi puasanya tidak sah. Kalau pingsannya cuma beberapa waktu di siang hari, misalkan jam 9 pingsan, sadar jam 2, itu kan cuma beberapa waktu, itu sah nggak puasanya? Nah, kalau itu sah. Kalau nggak sah puasanya pingsannya, berarti wajib qadha. Yang balik kelas 6, 5, laki-laki terutama. Bangun tidurnya setelah fajar, setelah subuh, kamu tidur. Bangun tuh udah masuk waktunya dalam keadaan hadas besar. Kamu malam tidur, ngimpi tahu ya? Ngimpi basah. Ihtilam, hadas besar. Laki-laki mimpi bangun udah subuh, kan belum mandi tuh. Kan kalau orang yang dalam keadaan hadas besar wajib mandi. Itu gimana puasanya? Sah apa enggak? Hah? Sah enggak? Enggak sah, karena mandi hadas itu bukan buat puasa. Mandi hadas itu buat sholat. Yang nggak sah itu kalau udah masuk subuh dalam keadaan hadas besar, kamu sholat subuh nggak mandi, nah itu sholatnya nggak sah. Mimpi basah laki-laki, maka puasanya tetap sah, tapi kalau mau sholat wajib mandi hadas besar dulu, gitu ya. Kalau Pak, saya tidur Pak, malam bangun udah subuh, saya belum niat. Waduh, lupa Pak, nggak niat. Jadi malamnya nggak niat, bangun udah subuh. Maka orang yang demikian harus menahan diri dari segala yang membatalkan puasanya, ngikut puasa. Nih, orang yang lupa, kemarin ada tuh yang nanya Bapak, Pak saya belum niat Pak, bangun dari subuh, terus gimana Pak? Tetap harus nahan diri dari yang membatalkan puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi nanti setelah nanti lebaran wajib qadha, berarti punya utang tuh satu. Jadi puasa yang hari ini dia kerjain itu nggak dianggap puasa, tapi kalau dia makan, dia minum, dia berdosa, karena sebab tadi dia nggak niat puasa. Dengan perempuan yang terputus darah haidnya sebelum fajar. Nih, tadi kan laki-laki, ya hadas besar. Sekarang perempuan, saya misalkan Pak saya haid, tapi jam 3 rapi, nah, kan belum subuh tuh ya, atau jam 4 dah dikit lagi mau subuh, haidnya selesai. Itu gimana Pak? Puasa nggak? Hah? Nah, perempuan yang dalam keadaan haid yang masih ada waktu menjelang subuh, misalkan 5 menit lagi mau subuh, haidnya rapi, maka itu langsung hadirkan niat, langsung niat, saya niat puasa walaupun belum mandi, saya niat puasa esok hari daripada bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Niat. Kenapa? Balik lagi, mandi itu bukan syarat puasa. Mandi hadas besar itu karena mau sholat. Kalau puasa mah nggak ada disyaratin harus mandi, nggak ada. Jadi sholat ya, syarat wajib sholat bagi yang hadas besar itu wajib mandi dulu. Anak kecil nih kelas 1 yang usianya 7 tahun, yang dia membatalkan puasanya di bulan Ramadan,
padahal dia mampu untuk puasa. Kelas 1 nih, dia mampu puasa tapi batal. Ayo, gimana? Nah, di kelas 1 anak-anak yang sudah mumayyiz, yang usia 7 tahun, tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa. Tapi ada tapinya. Nih kelas 1 nih. Kelas 1, kelas 2 yang belum pada balik, yang puasa padahal kuat tapi dia nggak puasa, dia nggak wajib qadha. Tapi orang tua kalian punya kewajiban untuk memerintah kalian mengqadha puasa Ramadan. Kewajibannya ada di orang tua. Nyari nafkah buat kita, ternyata kita ngasihnya dosa. Bukan hanya puasa, sholat juga begitu. Usia 7 tahun orang tua kita wajib perintah kita sholat. Kalian mah yang 7 tahun gak wajib sholatnya, tapi kewajibannya ada di orang tua. Ketika orang tua kalian gak merintah kalian buat sholat, ketika orang tua kalian gak ngajarin kalian caranya sholat, maka orang tua kalian berdosa.